Gimana kabar kalian? Sehat-sehat aja kan? Jangan sakit-sakit. Oh iya, aku mau ngingetin nih, jangan lupa buat follow semua akun sosial media DRO supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi dari kita. Oh iya, buat kalian yang udah rindu ngasih persembahan, sekarang kita udah bisa ngasih persembahan loh, ada 3 cara. Yang pertama, kalian bisa langsung datang ke gereja dan menaruh persembahan kalian pada drum yang udah disediakan. Yang kedua, kalian bisa transfer melalui rekening BCA atas nama GIA Taman Kopo Indah. Yang ketiga, kalian bisa scan QR yang udah disediakan melalui OVO, Dana, GoPay, dan link aja. Oh iya, sebelum kita memulai kebaktian kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan melaksanakan ibadah, kiranya Engkau memimpin dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Run as deep as your scar, pull me from the clay, set me on the road, called me by your name, and made my heart whole again. Here I stand, high and surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Once I was broken, but you hold my whole heart true. Sin has no hold on me, 'cause your grace holds me. Sing and to feel, pull me from the clay, set me on the road, call me
Death has no hold on me, 'cause your grace holds me now. Your grace holds me now. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the time of every Lazarus. Your voice is calling me out, and right now I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. And you wind is flowing right now, breaking my heart of stone, taking over like a Jericho. And my walls are all crashing down. And right now I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. You never will. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. You can do you can do you never will. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. I know you never will. I know you never will. Jesus, you never will lose the battle, Jesus. Shalom Deros, apa kabar semuanya? Gua harap kalian semua sehat-sehat aja ya dan semuanya baik-baik aja. Dan sebentar lagi kita mau mulai sesi sharing kita dan hari ini kita bakal podcast baik lagi. Dan hari ini tentunya gua nggak bakal sendiri aja karena di sini sekarang gua udah temenin sama Halo Cindy. semuanya. Halo Simon.
Halo, gue Simon. Kita dari Komsel. Putra Putri. Karena nama gue Putra dan nama dia. Putri. Oke, Gak jelas. hari ini. Ini niatnya mau ngalahin Koko yang kemarin ya? Oke dong, jelas dong kok, liatin kok. Temanya ini emang mau... Wah, Nggak jelas. Jadi so hari ini kita bakal ngobrol tentang topik terperangkap nih guys. Dan sebelum lebih jauh lagi, sebelum kita mulai pembicaraan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman yang di rumah juga mari kita berdoa. Selamat sore ya Bapak, sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu, atas perlindungan-Mu, atas kasih-Mu ya Bapak, kami boleh ada hari ini, semua karena anugerah-Mu ya Bapak, kami boleh online service hari ini, dan kami siap untuk mendengarkan ya Bapak, pembicaraan hari ini, sharing hari ini ya Bapak, Kau yang mengurapi setiap kami, Kau yang membuka setiap hati kami ya Bapa, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. So, hari ini kita bakal bahas tentang topik yang dikasih judul terperangkap nih teman-teman. Nah, kalau kalian sendiri, aku mau nanya pertama, kalau kalian pernah gak sih kayak ngalamin satu kondisi di mana kalian tuh terperangkap gitu, kalian gak kayak let's say gak bergerak di satu titik aja, kalian ngalamin stuck, kalian ngalamin hidup kayak ngalamin kayak ya hidup lu gitu-gitu aja gitu. Kalau kalian pernah gak ngalamin kayak gitu? Mungkin dari gua mungkin ya. Kalau gua tuh biasanya masih hal-hal basic lah, kayak anak-anak SMA gitu. Palingan gua terperangkap sama ngomong kasar palingan. Itu kan hal-hal yang ya wajar sih ya sebenarnya kalau kita lihat-lihat. Tapi kan kalau keterusan tuh kan jadi hal buruk Jadi juga, gak ya bagus kan? juga kan. Ya. Mungkin Itin punya hal lain. ngomong-ngomong masa SMA nih, kan Simon cerita tentang dia keterpurukannya di ngomong kasar. Ya. Kalau gua sih kayaknya nyontek. Kayak siapa sih SMA yang gak pernah nyontek? Ya gak sih, kayak gila itu kayak wah itu jalan ninja gitu kan gitu. Benar. Nah tapi kayak kelama-lamaan dari awalnya yang kita nyontek deg-degan tuh sampai gila ini gak boleh ketahuan banget ini. Wah parah banget nah gitu kan. Sampai akhirnya gila gampang banget Santuy nih ini. nyontek gitu kan. Itu kok di mana di tahap lu nggak deg-degan waktu nyontek, berarti itu tuh udah kebiasaan yang buruk. Di mana lu udah nyaman dengan zona menyontek lu. Dan itu tuh bakal parah banget sih ke depannya sih. Iya, benar-benar. Kalau gua juga dulu kayak ketika gua let's say mencoba untuk mencontek gitu ya, kita jujur-jujuran aja. Hal pertama yang gua rasain adalah gua keringetan. Itu kertas ujian basah guys, kayak duduk kayak wah ini kacau, dan gua ngerasain gak enak sih kalau gua pribadi. Kalau kalian ketika terjebak di kebiasaan yang buruk yang tadi itu, kalian ngerasanya apa sih? Apa yang kalian rasain gitu ketika kalian terperangkap di situ? Sebelumnya gue mau nambahin juga ya. Tapi kalau emang kita terperangkap tuh awalnya kayak tegang gitu ya. Iya benar. Kayak gue juga dulu ada kalau sesuatu yang ganjel dalam iya hati. kalau gue ngomong kasar tuh gue takut kayak, banget kalau didengar sama si Koko atau si bener. Cici. Nanti laporin lu ke mami. Kan itu takut Bener, banget gue tuh. Heeh. Tapi kan kalau kita tuh kalau terperangkap sama satu hal tuh lama-lama tuh kayak udahlah biasa. Ya, Terus biasa. kalau yang ngelakuinnya banyak pasti sesuatu yang buruk tuh menjadi hal yang biasa ya lumrah kan? gitu ya jadinya ya. Dampaknya mungkin gue jadi keterusan terus sampai Kayak gede gitu. Gak bisa kontrol jadinya. Iya, takutnya kan gue ketemu misalnya nanti wawancara gitu kerja, gue tertekan nih, pusing, gue jadi pengen ngomong kasar. Keceplosan kan Gak lucu ya guys. Jadinya kan kayak wah ini orang gak berkompeten. Terus Iya, misalnya kalau kalian lagi nongkrong Benar. sama teman-teman gitu kan, pasti kan gak mungkin lah kita ngomongnya santuy gitu, baik-baik. Terus kalau ada orang yang misalnya kayak saudara atau orang yang kita anggap tinggi gitu ya, Iya. kita didengerin, wah ini orang katanya gak bener di luarnya ya kan. Jeleknya kan gitu palingan. Benar-benar. Dampak ke depannya gue takutnya. Kalau kamu gimana Cindy? Apa yang kamu rasain ketika kamu terperangkap di satu kebiasaan yang buruk itu tadi? Nah, nambahin kata kasar nih ya. Kadang tuh kita tuh karena saking kebiasaannya tuh ngomong kasar, tuh kata kasar tuh jadi titik.
Bener sih kayak bukan jadi satu kata lagi. Itu titik. bener-bener Weh, si Mom titik koma, Apa pip titik koma, gitu kan? titik koma. Wah, parah banget sih. Terus kayak nyetir motor. Wah, Iya, kesusul dikit. Pip gitu kan. iya bener-bener. Parah banget. Bener Jadi banget. kebiasaan. Nah, Terus dari nyontek sih, kayak lu semakin sering nyontek, lu makin merasa diri lu tuh bodoh banget. bener. Sumpah, ini otak Terus makin iya. gak jalan jadinya. Iya, Jalan ninjanya nyontek mulu, otaknya jadi gak bisa mikir. Heeh. Dan di saat itu, lu bakal, misalnya nih, kasarannya lu SMP nyontek nih. Lu SMP nyontek terus tuh sama segeng kan sekelas tuh. Lu naik SMA pindah sekolah. Lah lu mau nyontek siapa bro? Temen SMA, SMP lu udah gak ada gitu. Lu harus Iya. lu harus berjuang. Tapi kalau karena dasar lu gak kuat, di SMP-nya lu gak kuat, lu pas di SMA blank. Keteteran juga. Keteteran lu mau belajar matematika tapi waktu itu kemarin nyontek gitu. Hmm. Aduh, ini apa nih? Gue Ini nyontek apa nih. Kok gue Aduh, kayak gua pernah lupa lihat di nih. SMP tapi gue nyontek gitu Iya, kan. nah gitu kan. Jadi kayak wah, parah sih kalau misalnya dampaknya tuh bukan sekarang gitu, bukan dampaknya lu melakukan ininya hari ini terus besoknya langsung gitu. Iya, Nggak iya. mungkin, pasti akan di jangka waktu yang panjang, gitu. Kalau ketika kalian sadar kalau itu tuh kebiasaan yang buruk dan kalian berusaha untuk melepaskan kebiasaan buruk itu dari karena kalau kalian sadarnya tuh gimana sih? Kalau gua sih sadarnya mulai ya kita tuh harus jadi pribadi yang lebih baik lah ya. Intinya kan gitu. Kalau gua mungkin di masa pandemi ini gua manfaatin dengan baik lah, kayak kan kita jarang ketemu teman atau orang lain gitu kan. Jadi kan nggak mungkin juga gitu di rumah ngomong kasar. Iya, iya. Kan nggak lucu gitu. Iya, tiba-tiba kan nggak lucu gitu kan. Palingan kalau misal di saat-saat sekarang mungkin ya kan banyak waktu luang atau banyak jam kosong lah ya bisa dibilangnya. Kita tuh bisa memperbaiki diri lah mungkin sekarang Ya saatnya untuk memperbaiki Iya. diri kali ya. Mungkin bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain ya, yang atau lebih bermanfaat. selangin lah apa. Kayak mungkin kalau untuk berubah mah dari pribadi masing-masing Yes, lah ya, itu mah itu mau gua setuju gimana sih. juga. Kita harus sadar diri lah kayak Iya. wah ini gua kayak gini terus mau jadi Mau jadi apa apa? ke depannya gitu Ya kan. benar-benar. Iya kan, palingan gitu doang. Kalau kamu Cindy gimana? Apa momen yang bikin kamu kayak wah nggak bisa nih kalau kayak gini terus? Ya itu sih kayak yang tadi sobat gue bahas kan, kayak lu pindah misalnya kayak SMP SMA masih sering lah ketemu temen yang seklop lagi misalnya. Tapi kalau kuliah itu udah beda banget cuy, kayak gila ini individual banget nih, individual sekali hidup ini gitu kan. Jadi kayak dari kuliah tuh gue nyadar kayak wah gue nggak bisa nih pakai jalur ninja menyontek, itu tidak bisa. Wah itu udah lagi apalagi pengawasnya udah lebih serem kan kalau kuliah kan, kayak sedikit wow gitu. Terus udah gitu tambah lagi kayak kayak sekarang online nih, pandemi nih. Bayangin kalau temen lu nggak ngangkat telepon Wah lu, itu cuy. kacau. Bayangin Fix. kalau temen lu yang biasa bantu lu gak ngangkat telepon lu, bagaimana tuh? Waduh, udah kagak pernah belajar. Google juga belum tentu selalu bener kan? Iya benar-benar. Google setuju. belum tentu bener. Apalagi temen lu gitu kan. Mending lu belajar sendiri, lu Betul. dengerin dosennya, pasti lu ngerti gitu. Ngerti dengan jalur yang bener gitu. Dan itu pun kalau misalkan kita komit untuk ya udah kita belajar aja dan gitu kan bakal berguna untuk masa depan kita nggak sih, maksudnya kayak Iya. pasti ada materi lagi yang ntar bakal keluar dengan materi yang sama, mungkin harus kita ingat-ingat lagi dan kita udah pernah belajar gitu, at least kayak gampang untuk ngingetnya Iya. lagi gitu. Gue punya kayak tambahan gitu. Apa. Kemarin tuh ya gue lagi scroll IG, terus gue ketemu tuh video lucu. Gini nih, kalau pemburu tuh mau nangkep monyet tuh ya, dia cuman pakai kelapa, terus dibolongin tengahnya, masukin buah. Nah, terus kelapanya tuh diikat ke pohon gitu. Pohon yang Terus besar. kan kelihatannya tuh simple gitu ya, kayak apa sih, masa monyet bisa kena kayak gitu. Tapi seringkali tuh kita kayak monyetnya gitu loh. Kita tuh mau ngambil buah di dalam ya, cuman kita tuh nggak bisa keluar. Jadi kayak kita terperangkap sama yang Jadi kita si pengen gitu. buah itu jadi kayak misalkan kayak Iya. buahnya tuh jadi kayak kebiasaan buruk kita, ya nggak Iya, sih? kayak Mungkin hal-hal yang nggak baik, mungkin kayak nyontek segala macam. Kita untuk tergoda untuk ngambil buah Iya. itu dan akhirnya tangan si monyet itu nggak bisa Iya. keluar. padahal kan
jalan keluarnya tuh gampang gitu kan, Gimana? cuman kita lepasin aja gitu kan si Oh, genggaman lepasin si tangannya. buahnya itu ya? Iya kan lurus gini kan bisa Iya, keluar. benar benar. Tapi tuh kita tuh sering kali tuh kayak gitu eh, kayak Ya kita tuh nggak pengen terlalu banget pengen gitu ya. kayak terlalu Tapi kita tuh memaksakan tahu kehendak kita. ya kita tuh tahu itu tuh bakalan jadi hal buruk buat Yes. kita ke depannya. Iya iya iya. Nah, berhubung sama analogi yang tadi si Simon bagi, gue jadi inget sama satu perumpamaan yaitu tentang anak yang hilang. Gue highlight sedikit ya ceritanya. Oh ya, buat teman-teman juga yang mau baca perumpamaan tentang anak yang hilang ini ada di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Tapi gue yakin mereka semua pasti udah pernah denger gak sih, karena ini Iya sering sih, banget ini diceritain cerita di kayak yang KA. Wah ini Ya Basic kayak ya. cerita di KA banget gak sih? Ya kan? ya Jadi gua highlight sedikit ya. Kan pokoknya tuh di sini ada satu anak yang bungsu yang meminta harta ayahnya, dan ketika dikasih hartanya itu, anak yang bungsu ini pergi ke satu negeri untuk menghabiskan hartanya berfoya-foya segala macamnya hingga satu titik hartanya tuh habis. Dan saat itu bencana kelaparan melanda negeri itu sampai akhirnya dia nggak punya apa-apa kan, hartanya sudah habis, terpaksalah ia harus kerja sama majikan, dan sampai-sampai dia itu mengemis meminta makanan sisa hewan jagaannya itu. Dan setelah itu dia ngerasa dia perlu untuk kembali, dia perlu melepaskan buah yang tadi, ya nggak sih? Akhirnya dia memutuskan untuk kembali meskipun di saat itu dia tuh ngerasa nggak layak sebenarnya untuk iya. kembali, karena di Alkitab dicatat kalau anak ini tuh bakal kembali dan cuma menjadi hamba bapaknya ini gitu loh. Dan karena dia merasa nggak layak, setelah dia kembali dia memutuskan untuk kembali ke ayahnya. Ternyata surprisingly ayahnya itu Nerima terbuka, dia. iya terbuka banget sama dia. Ayahnya itu memeluk anaknya ini, mencium kening anaknya ini, sampai dia membuatkan pesta buat anaknya yang hilang ini gitu. Dan gua miss banget sih sejujurnya sama story ini gitu. Kalau yang gua ambil sih ya dari cerita Simon nih yang pertama nih Dari analogi yang dari Simon monyet analogi tadi yang ya. monyet ini. Kita tuh sering banget jadi monyet. Maksudnya kita kita sering bertingkah seperti si monyet Iya, ini, benar, di mana benar. dengan dia ngambil pisang yang ada di dalam kelapa itu tuh jalan cepet kita. Kita Ya. biasa mikir cepet, ini nih Atau ada apa gitu. hal-hal misal. yang menyenangkan bagi kita Iya, gitu. menyenangkan sesaat gitu. Sesaat Padahal gitu. lu nggak tahu kalau di akhir dari lu mengambil pisang itu akan dibunuh Iya, gitu kan benar. oleh pemburu gitu. Di situ gua kayak pas dengar cerita Simon kayak, oh iya ini benar banget nih, kita sering banget kayak, ayolah yuk bohong gitu Iya, misalnya, iya, atau iya. enggak yuk Buat dosa yuk, apa? yuk nyontek misalnya, Iya, iya. atau apa kan, terus nyuri gitu misalnya, kalau enggak terus nanti pas udah ketahuan malah kita dapat dosa yang lebih berat. Iya, iya. Terus belum Dapat hukuman, dosa, belum hukuman, konsekuensi yang lainnya. konsekuensi, dijauhin orang-orang terdekat kita Ya. gitu kan. Nah terus dari cerita yang perumpamaan yang Diki juga, gue kayak ngambil kayak kita sering banget nih dengan kita jadi si anak bungsu yang kita ngambil jalan kita sendiri, kita lupa sama jalan yang udah Tuhan buatin buat kita. Iya, iya. Kita lupa sama apa yang udah Tuhan rancangin buat hidup kita tuh udah paling baik sebenarnya, cuman kita suka mikir ini ada yang lebih baik nih depan kita. Iya. Padahal Tuhan tuh cuman meminta kita buat sabar karena jalan Tuhannya belum sampai gitu Iya, iya. sebenarnya. Tapi kita udah keburu nyari jalan jalan singkat yang bikin yang kita pikir wah ini lebih cepat nyampe Iya, iya, gitu, padahal enggak. Nah di situ diingetin lagi nih, walaupun kita seperti anak bungsu yang suka nyari jalan singkat misalnya, tapi waktu kita balik ke jalan Tuhan yang Tuhan sediain, Tuhan nggak mungkin lepasin kita kayak, ih siapa lu, ngapain lu balik-balik gitu, nggak mungkin. Tuhan pasti bakal balikin lagi kita ke sana, terus jagain kita lagi, terima kita padanya, mau kita terpuruk apapun, mau kita serusak apapun, Tuhan pasti bakal terima kita ke jalan yang itu lagi gitu. Gue setuju sih. Palingan gue mau nambahin Yeah. nekenin yang tadi sering gue ngomong lah, perbuatan sekarang kita tuh ngaruh ke depannya gitu. Kayak misalnya kalau Itin misalnya, kalau dia rajin belajar, mungkin dia ke jalan Tuhan tuh lebih gampang lagi daripada dia sebelum dia mencontek lah. Kayak misalnya kalau kita semakin buruk gitu sekarangnya kan, kedepannya tuh bakalan makin sulit gitu kita melihat jalan Tuhannya tuh. Iya, benar, setuju sih. Palingan gitu doang sih gue nama ini. Oke, kalau
Kalau dari gue terakhir sih ya, ini kayaknya terakhir sih. Sebelum kita tutup pembicaraan kita hari ini, mari kita baca ayat yang jadi tema minggu ini. Ayatnya itu ada di Lukas 4, ayat yang 17 sampai ke 21. Aku bacanya teman-teman. Kepadanya, di sini Tuhan Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang yang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Dan gue mau ngingetin lagi teman-teman semua buat yang ada di rumah, kalau misalkan teman-teman kayak misalkan masih suka melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang gak berkenan di mata Tuhan, berbuat dosa dan merasa kayak gue perlu kembali kepada Tuhan, dan menurut gue itu kayak itu momentum yang tepat gitu teman-teman. Karena apa? Sama seperti yang diceritain di perumpamaan tentang anak yang hilang, kayak Tuhan itu ada di setiap waktu kita. Di setiap keadaan kita Tuhan selalu ada, tapi balik lagi ke kitanya, kita mau buka hati buat Tuhan atau enggak gitu. Intinya sebenarnya gitu, tinggal kita yang mau buka hati buat Tuhan atau enggak, ya kan, bener kan. So sekian podcast hari ini teman-teman, dan gue mau ngingetin jangan lupa untuk terus jaga hubungan dengan Tuhan, baca firman, dan mengakulah di hadapan Tuhan tentang apapun yang kalian lakukan, karena Tuhan akan menerima kalian semua apa adanya. So, kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa atas setiap kesempatan ini ya Bapa, kami boleh mendengar sharing sedikit ya Bapa dari teman-teman kami. Kami boleh diingatkan kalau Engkau adalah Bapa yang begitu mengasihi setiap kami. Engkau yang selalu menerima kami apa adanya ya Bapa, dan kami mau untuk kembali kepadamu ya Bapa. Ampuni setiap kami ya Bapa apabila kami sering kali memilih jalan kami sendiri, menggunakan kekuatan kami sendiri ya Bapa. Ampuni kami, dan kami hari ini belajar ya Bapa, kami gak bisa berjalan sendiri, kami gak mampu untuk berjalan sendiri karena kami membutuhkan Engkau. Engkau adalah pemilik hidup kami, dan kami percaya Engkau mempunyai rencana yang terbaik bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kesempatan online service hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di minggu depan teman-teman di Eros. God bless you. See you next week. See you next week. Dadah. Bye-bye. Bye.